Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nanda soleh-soleha di rumah? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat. Insya Allah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillah soleh-soleha. Kita berjumpa kembali ya di video pembelajaran mata pelajaran IPA di kelas 4 reguler Zaid bin Sabit. Ya. Baiklah, saleh-saleha, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, kita berdoa dulu, membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa'allimni bis-sholihin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saleh-saleha yang dirahmati Allah, materi kita pada kesempatan kali ini adalah sifat bayangan pada cermin. Nah, em, apa saja yang akan kita pelajari atau apa saja poin materinya pada kesempatan kali ini ada 3 ya. Yang pertama, sifat bayangan pada cermin datar. Kemudian yang kedua, sifat bayangan pada cermin cekung. Dan yang ketiga adalah sifat bayangan pada cermin cembung. Iya, jadi ada 3 cermin ya yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Nah, apa tujuan kita mempelajari materi ini? Nah, semoga ya diharapkan setelah kita mempelajari materi ini, kita mampu menjelaskan sifat bayangan pada cermin datar. Kemudian yang kedua, kita mampu menjelaskan sifat bayangan pada cermin cekung. Dan yang ketiga adalah kita mampu menjelaskan sifat bayangan pada cermin cembung ya. Baiklah, soleh-soleha, kita simak dulu ya firman Allah di surah An-Nahl ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Jadi kalau berkaitan dengan materi kita pada kesempatan kali ini, fokusnya ada di penglihatan. Nah, secara keseluruhan bahwa Allah sudah memberikan kita segala sesuatu ya, kita dalam makhluk yang sempurna yang diciptakan oleh Allah. Kita memiliki pendengaran, penglihatan dan hati. Tapi ternyata yang diberikan kepada Allah kita itu, diberikan Allah kepada kita itu tujuannya adalah diperhatikan agar kamu bersyukur ya. Kita menikmati apa yang Allah berikan, kita pergunakan untuk hal-hal yang baik dan supaya apa yang diberikan oleh Allah itu membuat kita semakin bersyukur kepada Allah ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukur. Insya Allah. Amin. Nah, baiklah, kita langsung ke poin yang pertama, yaitu bagaimana sifat bayangan pada cermin datar. Nah, ini ya ada gambar orang yang bercermin. Apa itu cermin datar? Cermin datar adalah cermin yang bidang atau permukaan pantulnya berupa bidang datar, ya. Nah, tiap hari mungkin ya Ananda bercermin tiap pagi mungkin atau sore-sore habis mandi ya bercermin, bersisir atau kalau yang ahwat pakai hijab. Nah, bagaimana sifat bayangan pada cermin datar? Nah, cermin datar mempunyai sifat-sifat bayangannya berupa sebagai berikut. Yang pertama, ukuran bayangan sama dengan ukuran benda. Ya, ukuran bayangan ini bayangannya orang di dalam cermin ini sama dengan ukurannya orang yang lagi bercermin. Kemudian yang kedua, jaraknya sama dengan jarak ke cermin ya, jarak bayangan sama dengan jarak ke cermin. Kemudian yang ketiga, kenampakan atau kelihatannya bayangan itu berlawanan dengan benda. Kemudian bayangan tegak seperti bendanya. Dan bayangan bersifat semu atau maya, artinya bayangan terlihat di cermin tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar. Ya, ini sifat dari sifat bayangan pada cermin datar.
Oke, yang selanjutnya adalah bagaimana sifat bayangan pada cermin cekung. Nah, cermin cekung ini adalah cermin yang permukaan atau bidang pantulnya berupa permukaan yang cekung. Nah, ini adalah pembentukan bayangan pada cermin cekung. Ya, ini cermin cekungnya ya, ini cermin cekungnya ya. Anggap ini cermin cekungnya. Nah, pembentukan bayangan yang berada di ruang satu. Bayangan benda ya yang berada di ruang satu. Di sini ya ruang satunya. Nah, jika benda berada di ruang satu, maka pembentukan bayangan atau sifat bayangannya itu diperbesar, tegak, dan maya ya. Cermin cekung ini diperbesar bayangannya dan letak bayangannya berada di ruang 4. Kemudian yang kedua, jika bendanya berada di ruang 2 ya di sini di ruang 2, ini ruang 1 ya, ini ruang 2, maka sifat bayangannya diperbesar, nyata dan terbalik ya, diperbesar, nyata dan terbalik. Dan ketika bendanya terletak di ruang ketiga ya, di ruang ketiga, maka sifat bayangannya diperkecil, nyata dan terbalik ya. Ini diperkecil, nyata dan terbalik. Nah, oke, saleh-saleha. Nah, nanti kita lihat ya apa manfaat dari cermin cekung ini. Nah, simak terus ya. Oke. Yang ketiga adalah bagaimana sifat bayangan pada cermin cembung dan apa kegunaannya. Nah, cermin cembung adalah cermin yang bidang pantulnya berupa permukaan yang cembung. Ustazah yakin semua tahu yang mana itu cermin cembung ya. Biasanya ada pada spion mobil atau biasa pada kalau ada jalan yang tikungan biasa kita lihat ada kaca yang sangat besar, kaca cembung atau cermin cembung. Nah, sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin cembung ada yaitu maya, tegak, dan diperkecil ya, diperkecil karena dia bidangnya cembung. Jadi untuk mengambil semua benda-benda jadi banyak apa misalnya ada benda-benda di depannya hampir semuanya akan terlihat di cermin cembung. Nah, contohnya pada kaca spion mobil atau motor ya, kemudian kaca pantul di persimpangan jalan. Nah, selanjutnya, bagaimana pemanfaatan cermin cekung dan cermin cembung? Kita ke cermin cekung dulu ya. Nah, cermin cekung digunakan sebagai pemantul pada lampu mobil atau berbagai lampu sorot yang lain. Misalnya ini ya, pada senter, kemudian antena parabola, penyerima sinyal radio dan ini pada lampu mobil ya. Ini parabola, kemudian yang ini sebagai pengumpul sinar matahari pada pembangkit listrik tenaga surya. Ya. Jadi ada untuk senter ya, cermin cekung untuk senter, kemudian pada mobil, lampu sorotnya mobil. Ya, di sini digunakan cermin cekung pada parabola dan juga pada pengumpul sinar matahari. Nah, sedangkan cermin cembung dipakai sebagai kaca spion berbagai alat transportasi ya, misalnya ini mobil, motor, dan juga sebagai cermin pencegah tabrakan yang sering dipasang di pertigaan atau di perempatan jalan ini ya, misalnya di tikungan atau di pertigaan perempatan jalan. Nah, inilah pemanfaatan dari cermin cekung dan cermin cembung. Gimana saleh-saleha? Semoga mudah dipahami ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.